Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sambutlah salam perjuangan para leluhur pejuang bangsa. Merdeka! 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 Alhamdulillah, di masa kemerdekaan dan kebebasan yang luar biasa, masyarakat kita sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan sosial yang ditimbulkan dari dampak pembangunan, baik yang positif, jadi ada yang positif seperti misalnya kemajuan teknologi, dan ada juga yang negatif, misalnya seperti banyak fakir miskin, keterlantaran, orang yang tidak mampu semakin banyak. Ini adalah mekanisme dampak dari dinamika kehidupan. Oleh karena itu, mestinya kita berharap di dalam mengisi pembangunan ini, upaya pemenuhan kepentingan bahwa orang terlantar dan fakir miskin dipelihara ataupun ditanggung kehidupannya oleh negara, ini menjadi tuntutan bagi kita aparat, khususnya ASN, untuk memberikan pelayanan optimal. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya, Trisnanto Widaiswara dari Pusdiklat Kementerian Sosial, yaitu Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, ingin sharing kepada Anda, para peserta diklat yang saya banggakan, ya, yang sempat hadir di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan apa yang menjadi kewajiban kita untuk selalu belajar. Orang Barat mengatakan long life education, and don't forget bahwa pendidikan sepanjang hayat itu juga oleh hadis Nabi dalam agama Muslim, agama Islam, itu memang sudah menjadi ketentuan. Dan alhamdulillah, ya, sekarang ini kita juga sama-sama mulai untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dan ini saya harap kita semua jangan jenuh, jangan bosan untuk selalu belajar, untuk selalu meningkatkan kemampuan, keterampilan, bukan hanya pengetahuan keterampilan, tapi juga sikap kita diharapkan lebih bijak. Dan ini berpengaruh terhadap pelayanan ke depan. Di dalam TOT manajemen Puskesos SLRT ini di negara kita, ya, ini luar biasa, ya, kita sudah diberikan semacam penguatan, reinforcement, bahwa fakir miskin kita memang diperlukan adanya SDM, SLRT, pemerintah daerah, kabupaten kota, terutama adanya manajer, adanya supervisor, adanya fasilitator, adanya front office, ada juga back office yang mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan UKS, usaha kesejahteraan sosial. Ada juga yang menangani keluhan-keluhan, ya, petugas puskesmas yang ada, termasuk tenaga pendamping kabupaten daerah. Ini sudah terstruktur dengan baik. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Karena prinsip rekrutmen dan penempatan SDM SLRT didasarkan pada azas keterbukaan, mengutamakan khususnya kesempatan yang sama dengan pertimbangan-pertimbangan kualifikasi dan mendorong keterlibatan perempuan juga mendapat kesempatan yang sama terhadap para pria laki-laki. Manajer di kabupaten kota ini fungsinya adalah
mengkoordinasikan proses perencanaan, juga bertugas mensosialisasikan keberadaan sistem layanan dan rujukan terpadu ini di daerah, khususnya kabupaten kota, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis yang ada di SLT kabupaten kota, melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional Kementerian Sosial yang langsung diketuai oleh Bapak Menteri, nanti dibantu dengan para eselon 1, eselon 2, dan teknis langsung nanti pejabat eselon 3 yang menangani sistem layanan rujukan terpadu ini. Karena pusat kejahteraan sosial memang banyak penanganan masalah yang harus dihadapi, terutama pelayanan rujukan-rujukan yang memang sesuai dengan kebutuhan dari para penerima, katakanlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, PPKS. Dan sumbernya kita tahu bahwa potensi sumber banyak, tapi tidak banyak yang tahu adanya sumber ini. Nah, manajer juga melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan penanganan fakir miskin, termasuk orang tidak mampu, kepada pengelola program terkait di pusat, ya, di kementerian dan di daerah. Berikutnya, selain manajer, kita juga ada SDM yang bertugas selaku supervisor. Tugasnya apa? Nah, supervisor ini membina dan mengawasi, membantu fasilitator di tingkat masyarakat. Iya, benar. Membantu apa yang disampaikan oleh kawan kita tadi di dalam pembahasan ini, itu adalah bagaimana fasilitator memberikan bantuan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan katakanlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya, usulan-usulan penambahan data, ya, dari seorang supervisor ini untuk ditindaklanjuti, data fakir miskin dan orang tidak mampu. Juga menambah penambahan data kebutuhan program penanganan yang semestinya bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang berikutnya juga, supervisor bertugas menelaah pendataan keluhan. Karena menjadi seorang supervisor harus bijak menjadi seorang pendengar yang baik, ya, untuk menampung keluhan dan jangan dipotong pada saat komunikasi disampaikan oleh pemerlu pelayanan, ya. Kita tampung, kita terima, kita perhatikan, sebenarnya dia merasa dihargai. Yang berikutnya ada yang namanya fasilitator. Nah, tugas fasilitator adalah penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat. Jadi bukan hanya individu atau kelompok, tapi juga masyarakat, supaya lingkungan masyarakat tersebut kondusif terhadap warganya. Dan pengecekan data, ya, data yang selalu diupdate, yang terakhir informasi dari fakir miskin dan orang tidak mampu. Mencatat perubahan-perubahan profil yang ada di masyarakat ataupun di kelompok, termasuk individu yang ada di lingkungannya. Juga mencatat kebutuhan dan penentuan keluhan-keluhan, ya. Artinya di sini adanya sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya, ya. Karena banyak, ya, pendamping seperti relawan, pendamping PKH, Karang Taruna, Tagana, yang semuanya ini adalah unsur-unsur pelaku-pelaku yang sangat profesional kalau memang dilaksanakan secara optimal di dalam penanganan masalah sosial. Selain manajer,
tadi kita juga membahas supervisor, fasilitator. Peranan front office di sini juga di dalam menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah ini sangat penting adanya. Dia juga melakukan registrasi, ya, pencatatan terkait dengan laporan, memberikan informasi layanan SLT, ya, sistem layanan dan rujukan terpadu, dan juga menyampaikan mekanisme penanganannya, bahkan melakukan pendampingan untuk rujukan yang diperlukan. Nah, ini tentu perlu adanya kerjasama dan didukung dengan adanya back office, ya. Orang-orang yang di belakang kantor justru secara administrasi memberikan data yang valid, data yang up to date. Nah, ini ditampung oleh seorang back office untuk memberi kepastian adanya keluhan masyarakat, tercatat dari siapa, keluhannya apa, dan kemana untuk mendapatkan penyaluran kebutuhannya. Dan juga melakukan rujukan-rujukan dengan memberikan pelayanan pemanfaatan data kepada program penanganan fakir miskin. Karena bukan hanya Kementerian Sosial, kementerian-kementerian lain kayak seperti UMKM, ya, katakanlah untuk masyarakat berpenghasilan ekonomi menengah, kecil dan menengah, termasuk ini yang juga diperhatikan oleh kementerian yang kebetulan koperasi, termasuk tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, jaminan-jaminan buat khususnya fakir miskin dan orang tidak mampu. Ini banyak yang dilakukan. Jangan selalu kepada rujukan panti ataupun lembaga-lembaga yang sifatnya pelayanan langsung. Jadi penjangkauan atau kelurahan. Tim teknis yang ada tersebut, ya, itu adalah melakukan keluhan di dalam aplikasi, baik dengan menggunakan sistem informasi kesejahteraan sosial menggunakan website ataupun internet, sehingga dengan cepat kita bisa mengetahui di mana keperluan prioritas yang harus diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Dan ini juga merupakan upaya untuk kemitraan dengan unit terkait. Nah, ini semua tentu sangat memerlukan koordinasi yang baik dan komunikasi jejaring kerja yang solid, sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan apa yang dicita-citakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi NKRI sudah merupakan harga mati kita tetap mencintai, menyenangi, dan menjalin kerukunan gotong royong yang memang merupakan budaya leluhur. Jangan sampai hilang kepedulian terhadap fakir miskin, terhadap yang tidak mampu. Itu harus saling bantu, atau istilahnya saling asa, asih, dan asuh. Tingkatkan kesetiakawanan sosial kita dan pertahankan supaya kita tetap bisa menjalankan keberfungsian sosial secara wajar. Saya pikir itu pembahasan yang kita berikan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang dari para peserta, ya, ini saya sangat berterima kasih, ya, dari para daerah yang mengirimkan petugasnya untuk bisa sama-sama saling sharing, ya, saling tukar informasi, sehingga pengayaan baik ilmu, ya, pengetahuan, keterampilan, dan upaya merubah sikap yang lebih bijak pada diri kita masing-masing. Baik, sementara yang bisa kita bahas dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, karena memang tidak ada yang, katakanlah, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tahu bahwa tak ada manusia yang terlahir sempurna. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.